Perkenalkan, nama saya Jahrona Siregar SSI, NIM 2401039697001. Mahasiswa PPG Guru Tertentu Kemenak tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Swasta Al-Mukhlisin Sibuhuan dengan materi massa atom relatif dan massa molekul relatif. Demikian perkenalan saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, ceria, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, maka ada baiknya kita pengabsenan terlebih dahulu. Bagi yang namanya Ibu panggil, harap angkat tangan ya. Iya, Ibu. Helmalia Intan Hasibuan, Elia Sujani Harahap, Nuriana Harahap, Zilfana Zamara, Putri Maimuna, Nur Nabila Asita Ritonga, Nur Hidayah, Zahra Ramadhani Pulungan, Sinta Siregar, Nona Asmona, Sri Rahayu Pasaribu, Sifa Apisiena Rahya Purba, Sakila Ramadhani, Maulida Hasanah Lubis. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada kalanya kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengambil berkah, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Sebagai warga negara yang cinta tanah air dan menumbuhkan jiwa nasionalisme, ada bagusnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk mempersingkat waktu, anak-anak kami diharapkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada anak kami dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita ice breaking sejenak. Siap? Siap, Ibu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk semangat. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, ada kalanya Ibu mengulang ataupun melakukan pretest, yaitu mengulang pelajaran yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, yaitu tentang struktur atom. Sebelum ke massa atom relatif, kita akan belajar tentang atom, ya, di mana kemarin itu Ibu sudah menjelaskan apa itu atom, yaitu bagian terkecil dari suatu unsur. Jadi ada 3 partikel dari suatu atom. Siapa yang tahu? Ayo. Ya. 3 partikel penyusun atom. Yang pertama ada proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif, dan ada neutron yang tidak bermuatan. Itulah dia ya. Jadi partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama proton, yang kedua elektron, dan yang ketiga neutron. Nah, itu adalah pembahasan kita di pelajaran sebelumnya. Jadi ini kita akan menghitung massa atom relatif dan massa molekul relatif, di mana massa atom relatif itu disingkat dengan AR, yang pada dia sistem periodik unsur ada di bagian kanan atas dia ya. Kemudian massa molekul relatif yaitu yang disingkat atau yang dilambangkan dengan M. Di sini kita mengatakan atom itu ada dia terdiri dari massa atom relatif dan massa molekul relatif. Kenapa dikatakan dia massa atom relatif? Apa itu yang relatif? Itu artinya stabil atau standar. Ya, bilangan yang dinyatakan dalam unsur suatu senyawa yang ditambahkan atau dijumlahkan dengan bilangan yang sudah ditetapkan. Di sini kita membuat perbandingan yaitu atom C12. Kenapa? Karena atom C12 itu sudah sangat stabil. Itulah kenapa kalau kita mau menentukan dia massa atom relatif itu kita menggunakan C12. Alasannya karena massa atom C12 itu sudah stabil atau sesuai dengan standar internasional. Di sini Ibu membuat contoh soal di mana di sini salah satu contohnya yang Ibu buat adalah unsur Fe. Di situ dituliskan massa atom Fe itu 55,874 SMA. Itu caranya, itu kita ambil dari atom C12 yang mana perhitungannya sudah ada ditampilkan di layar. Ya. Kemudian kita ingat kembali di alam terdapat unsur yang sama namun memiliki nomor massa yang berbeda. Itu biasa kita sebut dengan isotop dia ya. Besarnya harga AR juga ditentukan oleh harga rata-rata isotop tersebut. Contohnya Cl memiliki isotop Cl 35 dan Cl 37. Tapi mengapa pada tabel periodik unsur 35,5? Karena itu sudah dirata-ratakan sehingga dapat hasilnya 36. Karena apabila di belakang koma itu di 5 ke atas,
maka itu akan digenapkan menjadi 1. Makanya kalau di tabel periodik unsur itu, Cl itu massa atom relatif ataupun AR-nya itu adalah 36. Sampai di sini jelas anak-anak Ibu? Jelas, Ibu. Kemudian setelah kita sudah bisa menghitung ataupun menentukan massa atom relatif atau yang biasa kita lambangkan dengan AR, maka di sini kita akan menghitung massa atom relatif atau yang biasa kita sebut dengan MR dia ya. Di mana di sini MR sama dengan sigma AR ataupun penyusun atom tersebut ya. Artinya MR itu adalah suatu bilangan yang kita gunakan untuk menentukan massa atom suatu molekul senyawa ataupun dia suatu ion ya. Kalau dia AR kita menentukan suatu atom, sedangkan massa atom relatif atau MR kita menentukan massa molekul relatif suatu senyawa, molekul ataupun senyawa ion. Di mana rumusnya seperti yang ada di layar, MR sama dengan sigma AR atom penyusun. Dengan kata lain, MR itu adalah jumlah keseluruhan dari massa atom relatif suatu senyawa. Apakah anak-anak Ibu sudah paham tentang massa molekul relatif? Sudah? Sudah bisa membedakan antara massa atom relatif dengan massa molekul relatif? Kalau dia sekali lagi Ibu ulang, kalau dia massa atom relatif kita tentukan untuk suatu unsur, sedangkan massa molekul relatif menentukan MR suatu senyawa ataupun molekul ataupun yang biasa disebut dengan senyawa ion. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke contoh soal seperti yang ada di layar kita. Di sini kita menghitung MR dari CoCl2 6H2O, di mana ArCO. CO itu apa? Kobalt. Berapa AR-nya? 59. Cl 35,5. H berapa? 1. Dan oksigen berapa RO? 16. Maka untuk menentukan MR dari senyawa tersebut, maka masuklah kita ke rumus. Di mana rumus MR tadi sigma AR dari suatu senyawa. Maka MrCoCl2 6H2O sama dengan ArCO ditambah berapa jumlah Cl? Ditambah ARH dikali jumlah H. Ditambah ARO ditambah jumlah atom O, sehingga hasilnya 238. Apakah anak-anak sekalian sudah bisa mengerti ataupun bisa dipahami? Bisa. Untuk memperjelas dari penjelasan Ibu, di sini ada video. Mari kita tonton secara bersama-sama. Massa atom relatif unsur dan massa molekul relatif senyawa perhitungannya didasarkan pada massa atom isotop karbon C12. Hal ini karena isotopnya yang paling stabil. MR suatu senyawa sendiri merupakan jumlah total dari AR unsur penyusunnya. Misalnya, kita punya senyawa NaOH. Untuk menghitung MR-nya, kita tinggal jumlahkan AR dari unsur-unsur penyusunnya. Untuk menghitung AR ataupun MR yang didasarkan pada massa satu atom karbon 12, kamu bisa menggunakan rumus berikut. Seiring perkembangan alat spektrometer massa, AR suatu unsur juga bisa dihitung berdasarkan massa atom unsur dan kelimpahannya di alam. Nah, caranya kita bisa gunakan rumus seperti berikut. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Massa atom karbon 12 adalah 2 dikali 10 pangkat 3 kg. Sedangkan unsur X adalah 2,67 dikali 10 pangkat 23 gram. Nah, pertanyaannya, massa atom relatif atau AR dari unsur X tersebut
pembahasan karena yang ditanyakan adalah atom relatif atau AR, kita gunakan rumus AR berikut. Tinggal kita masukkan angkanya. Kita masukkan angka untuk massa atom unsur X dan juga massa untuk atom karbon C12. Setelah kita hitung, kita peroleh AR dari unsur X adalah 16,2 atau kita bulatkan 16. Nah, jadi untuk memperdalam penjelasan dari teori yang sudah Ibu sampaikan, maka kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari di mana sampai sekarang belum bisa menentukan ataupun mengukur massa atom relatif suatu unsur karena ukurannya yang sangat kecil di mana tidak ada neraca yang bisa mengukurnya secara langsung. Namun, untuk memperjelas pemahaman anak-anak sekalian, kita mengambil bahan-bahan ataupun biji-bijian yang ada di lingkungan kita sehari-hari yang ukurannya berbeda-beda. Silakan anak-anak kami membentuk kelompok masing-masing agar praktikum kita mulai. Jadi di depan setiap kelompok sudah lengkap semua alat dan bahan? Sudah, Ibu. Nah, alatnya sudah ada masing-masing neraca ya? Sudah, Ibu. Di mana bahan-bahan yang kita gunakan yang pertama adalah beras, yang kedua adalah kacang tanah, yang ketiga adalah jagung, yang keempat adalah kacang hijau. Ini adalah bahan yang kita gunakan untuk perumpamaan menghitung MR suatu zat ataupun senyawa. Ya, sebelum kita menimbang bahan-bahan yang ada di setiap kelompok, ada bagusnya kita melakukan kalibrasi terhadap tempat yang kosong untuk memberikan hasil yang maksimal, yaitu dengan meletakkan di atas timbangan dan memencet tombol T. Nah, sekarang Ibu persilakan kepada seluruh anak-anak kami untuk melakukan praktikum dan memulai praktikum menimbang bahan-bahan yang ada di depan anak-anak Ibu sekalian. Sampai berhenti ya. 15,2 gram. Lanjut bahan selanjutnya. 13,2 gram. 10,7 gram. 8,2 gram. Baiklah anak-anak, sudah siap praktikumnya? Kami persilahkan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Kepada kelompok 1 disilahkan. Dari hasil praktikum kami mendapatkan satuan massa butir yaitu 0,164 dengan massa butir relatif kacang hijau 1,8, massa butir relatif kacang merah 1,6, massa butir relatif biji jagung 1,5 dan massa butir relatif beras yaitu jumlah 1. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil perhitungan dari bahan yang ada di depan kelompok 3. Kepada kelompok 3 disilahkan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari perhitungan kami, di mana kami mendapatkan satuan massa butirnya sebesar 0,17 dan massa butir relatif pada kacang hijau sebesar 1,70, massa butir relatif pada kacang merah sebesar 1,88 dan massa butir relatif pada biji jagung sebesar 1,17 dan massa butir relatif pada beras sebesar 1. Pada kelompok 3 tepuk tangan.
Dan kelompok yang terakhir akan mempresentasikan hasil daripada praktikumnya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari praktikum kami, di mana satuan massa butir adalah 0,2 dan massa butir relatif kacang hijau 1,73, massa butir relatif kacang merah 1,38, massa butir relatif biji jagung adalah 1,24, massa butir relatif beras adalah 1. Demikianlah hasil dari presentasi praktikum dari kelompok kami. Kepada kelompok kedua kita beri tepuk tangan yang meriah. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan atau hasil dari praktikum kita hari ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, dipersilakan kepada salah satu siswa untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.